Halo Sobat Rebahaner semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Oke, seperti biasa guys, hari ini kita akan teruskan lagi membuat konten reaction. Dan tentunya nobar bareng aku ya guys. Jadi kali ini kita akan mereaction video tentang 5 negara yang memasukkan bahasa Indonesia dalam kurikulum pembelajarannya. Jadi bagaimana terusannya, langsung saja kita reaction video ini. Oke, gas. Halo sahabat Citizen. Memiliki kemampuan berbahasa asing layaknya bahasa Inggris memanglah penting. Dengan memiliki kemampuan berbahasa Inggris, maka seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan lawan bicara, terutama saat berlibur ke luar negeri. Namun, bagi Anda yang kurang mahir berbahasa Inggris, akan tetapi ingin berlibur ke luar negeri, tidak perlu khawatir. Lantaran sejumlah negara ini menerapkan bahasa Indonesia. Pasalnya, beberapa negara menganggap bahasa Indonesia begitu penting untuk dipelajari di negara mereka. Selain itu, beberapa negara lainnya menganggap budaya Indonesia menarik untuk dipelajari. Karenanya penting untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah, dikutip dari beberapa sumber, inilah 5 negara yang menggunakan bahasa Indonesia. Kepulauan Hawaii. Kepulauan yang dikelilingi gunung berapi ini memiliki universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia di dalam kurikulumnya. Tidak hanya itu, tenaga pendidikan dan mahasiswanya juga rutin bolak-balik ke Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia dan juga budaya yang ada di Indonesia. Wah, itu keren ya guys. Kepulauan Hawaii itu kan terkenal dengan pemandangannya yang sangat indah. Dan menurut sejarahnya, dari dulu Indonesia sudah sampai ke negara Hawaii itu dan menetap di sana. Oleh sebab itu tidak mengherankan bila di Hawaii itu ada bahasa Indonesia dan dijadikan sebagai mata pelajarannya. Korea Selatan. Korea Selatan sangat antusias dengan budaya Indonesia. Salah satu kampus terbaik di Korea Selatan membuka jurusan bahasa Indonesia. Tak tanggung-tanggung, mereka langsung membuka 2 jurusan sekaligus. Dosen di sana juga merupakan sastrawan asal Jawa Timur bernama Tenso Cahyono. Nah, kalau yang ini tidak mengherankan karena dari dahulu orang Indonesia sudah merantau ke daerah Korea Selatan untuk bekerja. Kanada. Tingginya pendapatan rata-rata di Kanada menjadikan Kanada sebagai tujuan warga Indonesia untuk bekerja di sana. Meskipun iklim di Kanada cukup berbeda dengan Indonesia, negara ini tetap menjadi sasaran pencari kerja internasional yang berasal dari Indonesia. Tentu saja alasan yang mendasar karena perbandingan biaya hidupnya yang tidak terlalu jauh dengan Indonesia dan pendapatan yang tinggi. Banyaknya pekerja yang berasal dari Indonesia menjadikan bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajar digunakan di Kanada. Karena itulah, banyak orang Kanada yang mulai mempelajari bahasa Indonesia dan banyak kursus bahasa Indonesia mulai bermunculan di Kanada. Nah, kalau yang ini saya rasa alasannya sama seperti Korea Selatan. Jadi banyak orang Indonesia yang merantau pergi ke sana untuk mencari kerja dan mencari suaka. Dan pada akhirnya banyak yang menetap menjadi orang Kanada. Jepang.
Sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia, Jepang menganggap bahwa mempelajari bahasa Indonesia itu penting. Program studi Indonesia dibuka di Tokyo University dengan seleksi yang ketat. Dalam 1 tahun ajaran hanya menerima 18 mahasiswa saja. Para mahasiswa diajarkan bahasa Indonesia cukup luas, mulai dari pelajaran dasar, berbicara, hingga menulis. Dalam tingkat sekolah dasar juga diajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau yang ini saya rasa sama, apalagi di Indonesia juga banyak PT atau pabrik-pabrik yang berasal dari Jepang. Dan persahabatan antara Indonesia dan Jepang sudah lama terjalin. Australia. Sebuah program studi Bachelor of Art di University Modern Queensland di Australia membuka mata kuliah bahasa Indonesia. Tercatat, ada lebih dari 50 sekolah dasar di Australia mewajibkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka tidak jarang jika ditemukan siswa kelas 6 SD sudah pandai menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa sekolah juga bekerja sama dengan negara Indonesia. Nah, kalau ini Australia adalah tetangga kita, sebenarnya tetangga. Jadi kalau tetangga mengerti bahasa kita itu tidak masalah menurut saya, meskipun terkadang sering terjadi ya ricuh. Dan pada akhirnya kesimpulannya semoga Indonesia bisa meniru negara-negara yang telah maju dan tidak ketinggalan zaman. Syukur-syukur UMR-nya bisa naik. Sekian dulu dari saya. Stay calm and healthy. Sampai jumpa kembali.